Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 akan membahas tentang inovasi peningkatan profesional guru. Sebelum pembahasan, izinkan kami dari kelompok 8 memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri Nal Azahra dengan NIM 2108300 dan ada Delia Disapadila dengan NIM 2108264. Dan yang terakhir ada Azmi Hopipah dengan NIM 2107718. Pengertian inovasi peningkatan profesional guru yang dapat diartikan sebagai pengembangan atau perubahan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas atau kemampuan guru dalam melakukan tugas-tugas serta tanggung jawab sebagai pendidik. Professional Learning Community atau PLC merupakan proses akuisisi pengetahuan yang dilaksanakan melalui proses inquiry secara kolaboratif dalam memecahkan masalah yang bersumber dari pekerjaannya yang indikasinya dapat ditelusuri dari kebutuhan belajar guru yang bersumber pada kepentingan proses belajar mengajar dalam pengalaman belajar guru dilaksanakan secara kolaboratif. Adapun tujuan dari Professional Learning Community di sekolah atau dalam satuan pendidikan diantaranya 1. Memastikan seluruh guru memperbaiki strategi dan gaya pembelajaran guru secara berkesinambungan. 2. PLC akan menumbuhkan kepercayaan diri guru dan keyakinan guru akan kemampuan untuk sukses dalam melakukan proses pembelajaran. 3. Membantu peserta didik dalam mencapai level kompetensi yang lebih tinggi. 4. PLC mendorong dan membangun kepemimpinan dan manajemen yang efektif. 5. Guru menciptakan pengalaman belajar yang konsisten bagi para peserta didik. Dan terakhir yaitu pengembangan kemampuan guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis pengalaman. Adapun implementasi kegiatan Professional Learning Community atau PLC. Yang pertama ada KKG atau MGMP sekolah. KKG atau MGMP sekolah merupakan musyawarah guru mata pelajaran atau juga kelompok kerja guru yang dimana model ini digunakan untuk peningkatan kompetensi pembelajaran para guru dan siswa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara umum. Seperti saat keadaan kemarin yang mengharuskan pembelajaran secara daring, maka guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan rencana pembelajaran sampai dengan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, pada kenyataannya, keberadaan KKG atau MGMP ini masih banyak keterbatasan. Hal ini dapat dilihat dari segi sumber daya manusia, keterlibatan pengurus dan peserta belum sepenuhnya optimal, program kerja yang belum jelas, maupun dana operasional yang sangat terbatas. Untuk itu, koordinasi KKG atau MGMP antar SD, SMP, dan SMA, pembinaan serta perhatian dari stakeholder pendidikan masih belum berjalan. Yang kedua yaitu VLC level satuan pendidikan. Sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. SPMI ini mewajibkan sekolah melakukan upaya-upaya yang dapat memastikan terlaksananya layanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Kepala sekolah harus membentuk tim penjamin mutu sekolah atau TPMPS. TPMPS ini membantu upaya-upaya sekolah untuk mencapai dan melampaui standar nasional pendidikan. Nah, hasil supervisi kepala sekolah disampaikan kepada para guru untuk ditindaklanjuti. Kemudian hasil supervisi kepala sekolah ini dicocokkan dengan hasil refleksi para guru. Hasil supervisi kepala sekolah dan hasil refleksi guru ditindaklanjuti berupa perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan dimonef oleh TPMPS. Hasil supervisi ini yang dijadikan dasar untuk memperbaiki SPMI di sekolah. Yang ketiga yaitu lesson study. Lesson study merupakan strategi pembinaan profesi guru berkelanjutan berbasis kelas dan kolaboratif untuk mengoptimalkan layanan siswa belajar. Lesson study dapat dimaknai pula sebagai belajar dari proses pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih praktis dan efektif.
Nah, lesson study ini bermanfaat untuk mengembangkan model pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, juga mengembangkan evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran dalam lesson study melibatkan 3 komponen dan belajar, serta 1 bentuk intervensi bantuan belajar. Yang menjadi indikator keberhasilan lesson study ini adalah efektivitas proses belajar peserta didik. 3 komponen yang terlibat dalam lesson study yaitu guru, model, observer, dan peserta didik. Oke, kita next ke pematerian selanjutnya, yaitu mengenai permasalahan implementasi Professional Learning Community. Nah, untuk Professional Learning Community ini telah menjadi populer di banyak sekolah di seluruh dunia. Kenapa? Karena efektivitasnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sejumlah penelitian juga telah menunjukkan bahwa Professional Learning Community ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Adapun salah satu contohnya adalah studi yang dilakukan oleh Hurt tahun 2010 yang mengemukakan bahwa sekolah menerapkan Professional Learning Community secara efektif memiliki kinerja yang sangat baik dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, namun sejatinya suatu hal tidak akan luput dari kesalahan. Begitupun dengan menerapkan Professional Learning Community juga pasti ada permasalahannya. Nah, di antaranya yang pertama ada kurangnya dukungan dan komitmen dari manajemen sekolah. Implementasi Professional Learning Community ini tentunya sangat memerlukan dukungan dan komitmen dari manajemen sekolah yang kuat. Nah, namun seringkali manajemen sekolah kurang memahami pentingnya Professional Learning Community ini gitu. Dan yang kedua, ada kurangnya keterampilan dan pengetahuan guru dalam bekerja dalam tim. Nah, implementasi Professional Learning Community ini memerlukan kemampuan untuk bekerja dalam tim yang efektif tentunya. Namun, beberapa guru tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja dalam tim, seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, ada kesulitan dalam menemukan solusi yang efektif untuk masalah pembelajaran. Tujuan utama dari Professional Learning Community ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, dalam praktiknya, Professional Learning Community ini seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan solusi yang efektif untuk masalah pembelajaran. Dan yang keempat, kurangnya partisipasi dan keterlibatan guru. Partisipasi dan keterlibatan dalam Professional Learning Community ini sangat penting gitu ya untuk kesuksesan programnya. Namun beberapa guru mungkin kurang tertarik atau merasa terbebani oleh tugas adanya media. Dan yang kelima ini ada ketidakmampuan untuk mengevaluasi efektivitas program. Nah, evaluasi efektivitas program Professional Learning Community ini adalah penting gitu ya, untuk memastikan bahwa program ini memberikan manfaat atau tidak gitu. Namun, kurangnya dan yang keenam, kurangnya pengembangan keterampilan instruksional. Professional Learning Community ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan instruksional guru. Namun, beberapa guru mungkin merasa tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk mengembangkan keterampilan mereka, atau kurangnya dukungan dari manajemen sekolah dalam hal ini. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai solusi permasalahan implementasi Professional Learning Community. PLC ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa dan guru. Namun dalam praktiknya terdapat sejumlah permasalahan yang mungkin muncul. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi Professional Learning Community ini gitu, yang tadi telah disebutkan. Dan pastinya dalam kesulitan itu dapat menemukan solusi gitu ya yang efektif untuk masalah pembelajaran tersebut. Nah, berikut ada beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi Professional Learning Community tadi gitu ya.
Yang pertama, ada dukungan dan komitmen yang kuat dari manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah itu seharusnya memahami pentingnya professional learning community ini gitu dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai untuk keberhasilan program. Nah, mereka juga harus memastikan bahwa professional learning community ini diberikan prioritas yang tepat dalam jadwal dan kegiatan sekolah. Dan yang kedua, ada pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru dalam bekerja dalam tim. Nah, guru juga harus dilatih dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja dalam tim secara efektif. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah, serta strategi pembelajaran yang efektif dalam konteks tim. Dan yang ketiga, ada menerapkan proses pemecahan masalah yang efektif. Professional learning community ini harus menggunakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pembelajaran. Yang keempat, ada meningkatkan partisipasi dan keterlibatan guru. Partisipasi dan keterlibatan guru dalam professional learning community ini dapat ditingkatkan dan memberikan intensif yang memotivasi mereka untuk terlibat secara aktif. Misalnya, mempertimbangkan pemberian penghargaan atau pengakuan kepada guru yang berpartisipasi aktif dalam professional learning community. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan evaluasi efektivitas program. Professional learning community ini harus mengembangkan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data evaluasi dalam program secara teratur. Nah, ini memungkinkan tim untuk mengidentifikasi keberhasilan program dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Kemudian yang keenam, dapat memberikan dukungan untuk mengembangkan keterampilan instruksional. Nah, manajemen sekolah itu sendiri harus memberikan dukungan dan sumber daya untuk mengembangkan keterampilan instruksional guru ini. Nah, ini tuh dapat mencakup pelatihan tambahan, waktu untuk refleksi dan kolaborasi, dan akses sumber daya dan teknologi yang mendukung pembelajaran itu sendiri. Sekian video pemaparan dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.